Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ibu harap hari ini kalian sehat ya. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Minggu sebelumnya atau hari sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Ya kan, kemarin ada dua, ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang reproduksi generatif pada tumbuhan. Nah, kemarin reproduksi generatif itu adalah reproduksi yang terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, tempatnya di mana sih reproduksi generatif itu? Nah, tempatnya untuk melaksanakan reproduksi pada tumbuhan itu adanya di dalam bunga. Nah, di dalam bunga, ingat waktu kelas 8 bunga itu ada dua, ya kan? Ada yang jantan, ada yang betina. Kalau yang jantan itu adalah benang sari, sedangkan kalau yang betina adalah putik, ya kan? Nah, hari ini kita akan bahas tentang apa sih reproduksi generatif pada tumbuhan, bagaimana sih proses pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan, dan bagaimana proses penyerbukan pada tumbuhan, lalu proses pembuahannya itu seperti apa. Akan kita bahas untuk episode hari ini, oke? Ya, yang pertama adalah reproduksi pada tumbuhan yang tadi dibilang bahwa reproduksi pada tumbuhan generatifnya itu adalah di dalam bunga ya. Jadi bunga itu adalah alat reproduksi generatif. Nah, tadi bahwa alat generatif pada tumbuhan itu ada jantan betina. Kalau jantan adalah benang sari, sedangkan betina adalah putik. Oke, kita bahas bagian-bagian bunga. Nah, ini sudah kalian pelajari ya, tapi bedanya kalau di sekarang Ibu bahas ada bahasa Latinnya. Yang pertama adalah stamen. Bisa kalian lihat bacaan stamen. Nah, stamen itu adalah benang sari. Nah, di dalam benang sari itu ada yang namanya anter. Nah, anter itu adalah kepala sari ya. Jadi anter itu ada kepala sari, lalu ada tangkai sarinya atau benang sarinya, namanya adalah filamen ya. Jadi stamen adalah benang sari, anter adalah kepala sari, dan filamen adalah tangkai sari. Nah, itu adalah alat reproduksi pada jantan di tumbuhan atau di bunga ya. Selanjutnya itu adalah bagian putik atau bagian reproduksi pada betina. Itu ada namanya karpel ya. Karpel itu adalah putik ya. Karpel adalah putik. Lalu ada namanya stigma. Stigma itu adalah kepala putik ya. Stigma adalah kepala putik. Lalu ada yang namanya style atau stilus, itu adalah tangkai putik. Nah, di dalam tangkai putik ada yang namanya, di dalamnya lagi ada yang namanya adalah ovarium ya, ovarium atau yang namanya adalah bakal buah ya, namanya adalah bakal buah. Nah, di dalam ovarium itu ada namanya ovul. Ada namanya ovul atau namanya adalah bakal biji. Nah ya, jadi bakal biji itu ada di dalam ovarium. Lalu ovarium itu dilindungi oleh namanya tangkai putik, lalu ada namanya kepala putik ya, itu adalah bagian dari karpel atau putik. Selanjutnya adalah bagian sepal ya. Sepal itu adalah bagian dari mahkota. Sepal adalah mahkota. Selanjutnya ada bagian namanya reseptakel. Reseptakel itu adalah bagian dari dasar bunga. Reseptakel adalah bagian dasar bunga yang untuk menopang si benang sari dan putik. Selanjutnya ada namanya petal ya. Petal itu adalah mahkota ya. Petal adalah mahkota. Nah, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan atau bagian-bagian dari bunga sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan ya.
Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih tumbuhan itu dia bisa dapat berkembang. Pasti kalau dia dapat berkembang akan mengalami namanya penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan ini biasanya dia akan dibantu oleh beberapa faktor atau beberapa perantara. Bisa menggunakan angin, bisa menggunakan air, atau bisa menggunakan hewan, atau bisa juga dengan bantuan dari manusia. Nah, hari ini kita akan bahas tentang penyerbukan. Nah, nama lain dari penyerbukan itu adalah namanya polinasi. Nah, polinasi itu dibagi menjadi 4. Ada yang namanya autogami atau penyerbukan sendiri, ada yang namanya geitonogami atau penyerbukan tetangga, ada yang namanya alogami atau penyerbukan silang, dan ada yang namanya bastar. Ya, jadi ada 4, autogami, geitonogami, alogami, dan bastar. Bedanya apa? Kalau autogami itu dia dari satu bunga yang sama, jadi akan mengalami penyerbukan dari satu bunga yang sama. Sedangkan kalau geitonogami itu penyerbukan tetangga, berarti dia tetangganya, ya berarti dia dari bunga lain tapi masih satu pohon. Jadi dia berbeda bunga tapi masih satu pohon. Selanjutnya adalah alogami atau penyerbukan silang. Nah, itu adalah dia berbeda bunga, dia dari bunga dari pohon lain yang masih satu spesies. Dia beda bunga dari pohon lain tapi masih satu jenis, masih satu spesies. Contohnya, ada contohnya. Selanjutnya adalah bastar. Nah, bastar ini dia berbeda bunga dari variasi lain atau dari spesies lain. Dia berbeda semuanya, berbeda bunga dari variasi lain atau spesies lain. Nah, ini adalah gambar dari proses penyerbukan. Tadi penyerbukan sendiri dari satu bunga, ya kan? Dari bunga itu sendiri. Contohnya misalnya adalah bunga sepatu. Berarti penyerbukan sendiri berarti penyerbukannya hanya di bunga sepatu itu. Nah, kalau penyerbukan tetangga tadi apa pengertiannya? Bahwa dia dari bunga yang lain tapi masih satu pohon. Contohnya misalnya adalah bunga sepatu dan misalnya ada bunga anggrek. Nah, tapi masih satu pohon di situ. Jadi ada di dalam pohon itu. Nah, di pohon itu ada bunga sepatu sama anggrek. Nah, nanti itu akan mengalami penyerbukan tetangga gitu ya. Jadi dia beda bunga tapi masih satu pohon. Selanjutnya itu adalah penyerbukan silang. Nah, kalau penyerbukan silang itu beda pohon. Jadi misalnya tumbuhan sepatu di pohon yang satu sama ada tumbuhan sepatu di pohon yang kedua, tapi dia masih satu spesies. Berarti itu penyerbukannya silang. Sama-sama tumbuhan sepatu tapi beda pohon. Itu adalah penyerbukan silang. Selanjutnya yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Nah, kalau bastar ini dia adalah berbeda semuanya, berbeda jenis, berbeda tumbuhan, berbeda pohon gitu ya. Jadi dia berbeda bunganya, pohonnya, dan lain-lain gitu. Jadi dia berbeda semua ya, mengalami penyerbukan. Ya, jadi ada 4 penyerbukan. Nah, reproduksinya tadi reproduksi penyerbukannya tadi ada 4. Nah, bagaimana sih prosesnya si tumbuhan itu mengalami yang namanya penyerbukan? Yang pertama, dia akan dibantu dengan angin atau namanya adalah anemogami ya. Jadi anemogami itu adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Jadi dibantu oleh angin. Biasanya ciri-ciri bunganya akan sebagai berikut. Bunganya tidak berwarna cerah, biasanya hijau atau tidak terdapat kelopak. Terus bunganya nggak bau, tidak memiliki kelenjar madu, dan lain-lain ya. Struktur bunganya sederhana. Biasanya itu terjadi pada rumputan. Selanjutnya adalah penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya ada atau namanya hidrogami. Ya, contohnya adalah pada ecek gondok, teratai, hidrilla ya. Jadi hidrogami itu adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan air ya. Itu adalah hidrogami. Selanjutnya adalah entomogami ya. Entomogami itu adalah penyerbukan dengan bantuan serangga. Ya, contohnya apa? Biasanya itu serangga yang
dapat menghasilkan madu ya, dia ya terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu dan serbuk sari. Contohnya adalah bisa kupu-kupu, lalat, kumbang maupun lebah ya. Oke, selanjutnya dengan bantuan ornitogami atau dengan bantuan penyerbukan melalui burung ya. Jadi bunganya itu akan mengalami penyerbukan dengan burung yang biasanya mengandung tumbuhannya itu mengandung madu atau air ya. Contohnya itu adalah ini adalah burung kalibri yang menjilati madu dengan lidahnya yang tipis dan panjang. Selanjutnya adalah kripterogami. Nah, kripterogami ini adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar ya, Nah, biasanya bunga yang diserbuk oleh kelelawar itu biasanya bunganya mekar pada malam hari, berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Selanjutnya adalah penyerbukan dengan bantuan malakogami. Nah, malakogami ini dia dibantu oleh siput ya. Jadi nanti si siputnya ini akan sering mengunjungi atau menempel pada tumbuhan yang ingin diserbuk, dibantu untuk penyerbukan. Selanjutnya adalah namanya antropogami. Nah, antropogami ini adalah penyerbukan yang langsung dibantu oleh manusia. Contohnya biasanya adalah tumbuhan anggrek ya, Nah, biasanya ini penyerbukannya ini kalau dibantu oleh manusia itu tumbuhannya itu tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri, atau karena manusianya ini ingin melakukan persilangan supaya menghasilkan variasi dari tumbuhan baru. Nah, mungkin sampai situ saja untuk materi dari penyerbukan pada tumbuhan generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.